sebagai hamba Tuhan, saya sangat tertegur atas evaluasi. Setelah dapat firman ini, saya mulai evaluasi, banyak teguran buat saya. Terima kasih. Di dalam pembacaan kita tadi tentang jemaat yang ada di Efesus, ini Pak Jun pasti mendalami waktu persiapan. Kalau kemarin kita bicara tentang Filipi, Efesus lebih kaya lagi, lebih dahsyat lagi, kota pelabuhan, ya, pusat kota, tapi pusat penyembahan juga karena ada dewa Artemis itu ya katanya ya. Itu dewa itu saking hebatnya, kalau orang bikin jahat seperti apapun, kalau dia berhasil lari pegang patungnya, dia bebas dari hukuman. Dan juga ada sistem-sistem yang bisnis dan lain sebagainya di sana yang mempengaruhi mungkin jemaat yang ada di Efesus pada waktu itu. Kata kuncinya adalah Efesus, yang jemaat yang ada kepada jemaat yang di Efesus di Wahyu 2 ayat 1, yaitu tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, ya. Ada malaikatnya gitu. Masa bukan buat jemaat gitu ya, tapi buat malaikatnya gitu. Emangnya malaikatnya yang salah gitu. Ini suratnya kan bilang tulis kepada malaikat. Tapi waktu kita pelajari, pemimpin rohani di jemaat ya, yang ada 7 jemaat di Wahyu itu adalah malaikat itu. Jadi kita ini para hamba Tuhan ini yang dipercayakan oleh Tuhan. Pak Jin bilang, nenek juga bilang, berdiri di mimbar ini, kita semua kebagian berdiri di sini, itu berarti kita juga adalah pemimpin. Kita juga yang dapat surat itu. Kita juga yang harus mengoreksi diri kita. Nah, saudaraku yang kekasih, jemaat di Efesus ini ada 5 kelebihan. Setelah saya hitung-hitung ada 5 kelebihannya ya. Kita nggak usah baca lagi ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu, itu yang pertama, dan seterusnya. Ada 5 kelebihan. Dan ini juga dipuji oleh Tuhan. Kenapa? Karena apa yang mereka lakukan itu sesuatu yang baik, sesuatu yang membangun jemaat, sesuatu yang menjaga jemaatnya. Cuman saudara yang kekasih, jemaat ini karena Tuhan yang berfirman ya, karena Tuhan yang kasih tahu, Yesus sendiri yang kasih tahu, mereka telah jatuh. Kejatuhan mereka sungguh sangat fatal katanya. Wow, kita ngeri loh bilang fatal ya. Kenapa sampai fatal? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula, kasih yang semula. Kasihmu telah dingin. Kasih kepada siapa? Kasih kepada Tuhan. Saudara yang dikasih, inilah contoh yang awalnya gaya hidup hubungan dengan Tuhan, tetapi di dalam perjalanan waktu menjadi agamawi. Karena segala sesuatu dijalankan secara agamawi. Padahal kehidupan orang percaya, kehidupan suatu jemaat benar di mata Tuhan apabila mereka memiliki hubungan dengan Tuhan. Dan hubungan itu adalah kasih, bukan yang lain. Hubungan kasih dengan Tuhan. Sudah barang tentu kalau kasih itu terganggu, Tuhan paling tahu itu. Kalau kehidupan hubungan dengan Tuhan sudah terganti dengan kehidupan beragama, itu menjadi suatu kewajiban. Menegur itu suatu kewajiban, semua jadi suatu kewajiban. Melayani suatu kewajiban, ya akhirnya apa? Jadi rutinitas. Tetap dijalankan. Kalau dari luar kasat mata kelihatan ya memang berjalan baik pelayanan, tapi di mata Tuhan, Tuhan yang paling tahu. Ternyata yang paling penting di tengah-tengah jemaat itu telah hilang. Itu sebabnya malaikat, katanya, malaikat yang ada di jemaat itu, atau pemimpin rohani yang ada di jemaat itu, atau kita semua, karena berita ini disampaikan pada hari ini, ditegur, kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Wah, saudara yang kekasih, ini buat saya sesuatu yang sangat baik. Bangkit lagi kita, lebih sungguh-sungguh lagi, doanya lebih diperbanyak lagi.
menjalin hubungan dengan Tuhan lebih baik lagi. Ngobrolnya dengan Tuhan harus lebih banyak lagi. Itu yang paling penting, ngobrol dengan Tuhan. Waktu itu saya menjelaskan tentang doa. Kita dikaruniakan oleh Tuhan sesuatu yang sangat berharga karena kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kita dapat satu alat komunikasi di mana yang lain nggak bisa digantikan hanya dengan doa. Cuma ada satu elemen yang belum saya bilang, kita berdiam diri. Kebanyakan kita nyerocos terus sama Tuhan. Tapi harus ada waktu kita berdiam diri supaya apa? Supaya Tuhan yang gantian ngomong sama kita. Roh Kudus yang gantian berbicara kepada kita untuk mengoreksi. Nah, mungkin jemaat ini keenakan melakukan itu, saya telinganya tertutup. Lakukan rutinitas, semua jadi rutinitas. Akhirnya pelan-pelan mulai ketinggalan secara rohani. Kenapa? Roh Kudus sudah mulai tidak terlibat. Roh Kudus sudah mulai tidak didengar lagi. Inginnya berbicara terus, ya. Inginnya berbicara dengan jemaat, menegur jemaat dan lain sebagainya. Tetapi komunikasi dengan Tuhan sudah mulai hilang. Saudaraku yang dikasihi, hal ini bisa terjadi karena pertama terlalu nyaman. Biasa ini jemaat ini kaya sekali, hebat sekali, mungkin perlu dana, ya ada, perlu apa? Akhirnya jadi nyaman mereka, ya. Akhirnya karena nyamannya nggak perlu Tuhan. Kadang-kadang begitu loh, saking nyamannya. Ya karena kalau banyak uang, banyak doi, kadang-kadang lupa sama Tuhan. Nanti begitu udah mulai di rekening mulai tipis, baru ingat lagi sama Tuhan. Biasa tuh, kenyamanan, ya. Kemudian cinta akan dunia atau kenikmatan yang dihadirkan, ya. Iya, saudaraku yang dikasih. Sekarang ini, saudaraku yang dikasih, ada tren, ya, ada tren. Gara-gara pandemi, orang mau ibadahnya singkat-singkat. Yang khotbah singkat aja. Singkat aja. Pokoknya semua sekarang serba singkat. Saya baru diundang, Pak, 20 menit aja ya. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi ada juga yang bilang, Pak, karena waktu nih, aduh udah 10 menit aja lah. Akhirnya begitu, saudara kasih. Siapa Tuhannya begitu. Akhirnya jemaat jadi terlalu enak, cuma terima yang dia tidak mau mendengar penjelasan dari awal bagaimana begini, langsung langsung ya. Karena kebiasaan itulah, saudara yang kasih. Kenapa? Karena waktu selesai ibadah, waktu lebih banyak untuk yang di luar. Ya, jemaat bisa kelihatan tetap rutinitas, ya, rutin, ya. Karena sudah kebiasaan kan. Makanya sekarang begitu ada pandemi, semua aturan-aturan berubah. Semua berubah, saudara, ya. Tidak boleh berkerumun, ya, tidak boleh bersekutu. Jadi pisah semua, ya. Kalaupun ketemu harus berjarak, tidak boleh lama-lama, kan begitu. Berubah dengan inti persekutuan yang terus didengungkan di dalam ibadah. Memang banyak berubah dan Tuhan izinkan semua itu terjadi. Ada juga kejenuhan, ya, karena terlalu rutinitas, dan ini yang paling berbahaya. Kelihatannya tidak ada, tapi di dalam jemaat itu ada yang luka hatinya, ya, ada yang kecewa, ada yang kepahitan, diam-diam ada yang begitu. Amin. Ada yang mengalami kepahitan. Nah, saudara yang kasih, jika itu yang terjadi, pantaslah Roh Kudus tidak leluasa bekerja, karena ada banyak yang sakit hati, ya jadi menjalankannya ya sudah, ya iyalah, ya. Padahal dia kesal gitu, tidak selesai. Tapi ya dia jalan aja, tetap aja jalan. Tanggung jawab saya untuk orang miskin udah dibagi dan udah tinggal dibagi, ditransport, udah selesai. Udah selesai ya tugas saya, ya. Jadi tidak ada rasa cinta kepada Tuhan. Kenapa? Mungkin ada kekecewaan, ada kepahitan. Nah, saudara, kita harus tahu bahwa kalau kita membangun sesuatu yang negatif di dalam kehidupan kita, kalau kita membangun sesuatu yang di luar kebenarannya Tuhan, maka kita telah membuka jalan buat kuasa kegelapan iblis untuk ambil keuntungan. Kalau kita hidup di dalam hubungan kita baik dengan Tuhan, ada kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, iblis susah dapat celah. Tapi pada waktu kita pahit, pada waktu kita kecewa, pada waktu kita mulai
mengalami luka batin, luka hati, waduh masuk dia di situ, dia dengan leluasa bekerja. Lebih cilaka lagi jatuhnya nanti ke pemimpin rohani, ya, pemimpin gereja. Ini surat ini langsung to the point kepada pemimpin jemaat, karena dari pemimpinlah kepemimpinan itu dijalankan. Nah, kembali kepada kasih yang mula-mula. Kalau kasih yang mula-mula, kalau kita dalami dalam Alkitab, ya, ke istri masa mudamu atau apa, pokoknya dalam hubungan, ya, hubungan suami istri, sama seperti hubungan Kristus dengan gerejanya. Itu bicara hubungan pengantin, ya, hubungan antara Kristus dengan gerejanya. Jadi kasih itu harus kembali, ya. Cinta Tuhan harus tetap terjaga dengan baik di dalam kehidupan kita. Itu perintah, ya. Bahkan dibilang kembali kepada kasih mula-mula dan bertobatlah, itu, ya, bertobat. Kalau engkau sudah kehilangan kasih mula-mula, engkau jatuh sangat dalam. Maka di dalam rumah tangga, kalau kasih sudah semakin dingin, ya kita pernah layanin suami istri sudah dingin selama 20 tahun sudah, 5 tahun sampai 20 tahun, ada yang sudah dingin. Jalani rutinitas saja, ya. Saya jalanin tanggung jawab sebagai istri, meskipun udah pahit karena suami selingkuh terus, atau suami jalani rutinitas sebagai seorang suami, tetapi istri sebenarnya sudah tidak bertanggung jawab lagi di dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Daripada nanti orang kira, orang nilai yang negatif, biarin aja, jalanin aja. Pokoknya yang penting nggak cerai atau apa begitu. Ya, orang lihat begitu. Tapi di dalamnya sebenarnya sudah terpisah. Tuhan bilang kembali. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan baik, itu sesuatu yang luar biasa. Itu sesuatu yang Tuhan inginkan. Kalau itu hilang, lama-lama Tuhan bilang kaki Dian akan dia ambil, ya. Jadi kalau kaki Dian diambil, artinya Roh Kudus meninggalkan kita. Nah, kalau Roh Kudus sudah meninggalkan gerejanya, itu bukan gereja lagi, kumpulan organisasi biasa, karena organisasi seperti organisasi dunia. Kita pernah nonton, ya, di TV, ada di medsos, ada pendeta diturunin dari mimbar. Ini pendeta menggelapin uang, katanya, ditarik dari mimbar. Wah, udah macam-macam. Jadi kumpulan sirkus di situ. Kenapa? Roh Kudus sudah tidak ada. Sudah tidak ada yang ditakuti lagi. Makanya terakhir bertobatlah, katanya. Bertobat itu Inggrisnya repent, ya. Kembali ke atas. Penthouse itu di atas, ya, Pak Jen, ya. Repent, kembali ke atas. Kembali cara berpikir kita tidak lagi berpikir secara dunia, sistem dunia ini, tapi cara berpikir kita kembali ke atas, kembali kepada cara berpikirnya Tuhan. Kadang-kadang kita merasa pintar, kita merasa bisa semuanya. Di gereja ada yang begitu, semua dia rasa bisa. Jadi teman-teman yang lain, itu pelayanan apa ini? Ya akhirnya kacau situ, karena dia merasa pintar, dia merasa benar, dia merasa tahu, habis. Tapi cara berpikirnya Tuhan. Rasul Paulus kalau tulis surat, kita dalam kehidupan kamu bersama, kita semua bicara tentang kita. Yang mengalah itu adalah Roh Kudus. Bertobat, kembali kepada cara berpikirnya Tuhan. Repent, kemudian comfort, ya, berubah, ya. Tuhan kita kan jago masalah comfort, ya, berubah hidup itu harus berubah. Mohon maaf kelamaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, luar biasa firman-Nya.